Kenapa sampai hari ini belum ada pembayaran? Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak mengancam, tapi cukup untuk membuat dada terasa sempit. Kamu diam, HP masih di tangan, tapi pikiran langsung bergerak jauh. Bukan ke hari ini, tapi ke hal-hal yang bahkan belum terjadi. Bagaimana kalau mereka datang? Bagaimana kalau orang lain tahu? Apa ini akan merusak semuanya? Padahal kalau dilihat dengan jernih, tidak ada siapa-siapa di depan rumah. Tidak ada yang mengetuk pintu. Semuanya masih sama. Tapi pikiran membangun ketakutannya sendiri. Dan seringkali itu jauh lebih menakutkan dari kenyataan. Hari ini kita luruskan semuanya ya. Sebelum kita lanjut, cari posisi ternyaman dulu teman-teman ya. Dengarkan ini. Kalau kamu ada di fase ini, itu bukan hal yang aneh teman-teman. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dalam diam bukan karena mereka ceroboh, tapi karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hari ini kita tidak akan menakut-nakuti, ya. Kita akan memahami apa yang terjadi ketika gagal bayar di Kredinesia tahun 2026 ini. Semua ini dimulai dari satu kondisi, tekanan, kebutuhan meningkat, penghasilan tidak stabil. Pinjaman online terasa seperti solusi cepat ya. Dan saat dana masuk, ada rasa lega tersendiri. Namun hanya sementara atau instan ya. Jatuh tempo datang. Kali ini kamu tidak siap. Dan sejak itu HP berubah jadi sumber tekanan. Saat kamu telat bayar, perubahan pertama terjadi di aplikasi. Status berubah menjadi terlambat. Kamu melihat tagihan, pengingat, status keterlambatan, semua tercatat. Kredinesia adalah layanan pinjol legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, Kredinesia ini terdaftar di OJK. Tidak ada sadap kontak ya, tidak ada sebar data ya. Aplikasi tidak menghakimi, aplikasi hanya mencatat ya. Buat teman-teman yang lagi dalam fase gagal bayar di Kredinesia ini, dia tidak menyadap kontak yang ada di HP. Jadi aman ya teman-teman ya. Untuk pola penagihan, biasanya di bulan pertama itu terornya lumayan intens ya teman-teman ya, rajin ya. Disinilah tes mental di bulan pertama. Ketika tes mental ini terlewat di bulan pertama, bulan kedua menurun nih teror ya teman-teman ya. Nanti di bulan ketiga itu biasa sudah jarang. Hati sedikit lebih tenang, tapi teror akan ada secara random sekali-sekali ya. Ini pola yang sering terjadi ketika gagal bayar di pinjol legal ya. Salah satunya di Kredinesia ini. Yang benar-benar terjadi konsekuensi ketika gagal bayar di Kredinesia, pastinya itu skor kredit akan turun ya. Biasanya skor kredit di bawah 600 ya, berwarna merah. Efeknya ke pinjol legal lain akan lebih sulit atau diringki atau ringkih tolakan ya teman-teman ya. Setidaknya apa? Ada hikmahnya. Tidak gali lubang tutup lubang lagi ya. Jauh dari namanya riba ya teman-teman ya. Ini bukan hukuman, ini hanya sistem ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang bertanya, Bang, kira-kira untuk di Kredinesia ini ada FC lapangan nggak? Oke, saya update ya. Untuk Kredinesia sampai tahun 2026 belum ada FC lapangan. Jadi nggak usah panik nih, ya. Motor lewat, udah panik duluan nih. Kira-kira di Cilapang atau bukan ya? Buang itu semua, hempaskan teman-teman, ya.
Yang namanya udah galbay, fokus sekarang perbaiki dulu semuanya teman-teman ya. Sebagai catatan untuk Kredinesia tahun 2026 saya update belum ada FC lapangan. Konsekuensinya hanya berdampak ke skor kredit saja. Ke aplikasi pinjol legal yang lain akan lebih ringkih ditolak ya teman-teman ya. Sekarang bagian terpenting. Fokus kamu saat ini bukan ke galbaynya teman-teman ya, tapi ke dirimu sendiri. Karena kalau kamu memaksakan bayar saat belum mampu, yang rusak bukan cuma keuangan, tapi mental gitu loh. Kalau udah capek, jangan gali lubang tutup lubang, udah stop gitu loh ya teman-teman ya. Kalau tetap gali lubang tutup lubang, dan itu jauh lebih berat ke depannya nanti teman-teman ya. Karena yang nama pinjaman online ini, semakin gali lubang tutup lubang dirawat, ujung-ujung nanti akan mentok teman-teman, atau gagal bayar. Karena semakin dirawat, limit akan semakin tinggi ya, bunga akan semakin besar ya teman-teman ya. Semakin lama tenor, bunga akan semakin besar teman-teman, nanti akan jadi beban. Solusinya kalau udah nggak kuat, stop, gagal bayar, perbaiki dulu semuanya teman-teman ya. Kuncinya tenangkan pikiran. Kamu tidak sedang menghadapi akhir hidup. Kamu hanya sedang menghadapi masalah finansial saja teman-teman ya. Lihat kondisi secara nyata. Apa yang bisa kamu perbaiki sekarang? Bukan panik, tapi membangun ulang. Ya, yaitu dengan memperbaiki dulu ekonomi teman-teman. Kalau seandainya ekonomi sudah stabil, mau dibayarkan, negosiasi dengan pihak aplikasi, minta keringanan ya teman-teman ya. Namun jika sebaliknya ekonomi belum stabil, ya perbaiki dulu aja semua teman-teman ya. Untuk yang aplikasi gagal bayar, hapus saja aplikasinya ya teman-teman ya. Bukan saya mengajarkan untuk gagal bayar, karena saya melihat gagal bayar ini seperti uang logam teman-teman. Melihat dari dua sisi. Ketika butuh, kita diberikan pinjaman ya. Ketika dirawat, nanti ujungnya akan mentok ya teman-teman ya. Kuncinya apa? Kalau sudah nggak kuat, stop ya teman-teman ya. Kalau selagi mereka sopan, kita harus menghargai pekerjaan mereka. Lain hal ketika menagih sudah di luar SOP ya, wajib buat gagal bayar teman-teman ya. Catat itu ya teman-teman ya. Mengenai hutang itu tetap dibayarkan kalau ada rezeki lebih teman-teman ya. Kalau belum ada rezeki buat apa gitu loh ya. Kecuali rezeki sudah berlebih, waktu dan cara menyesuaikan kemampuan nanti ke depannya, minta negosiasi keringanan atau bayar pokok ya. Kalau sudah rezekinya sudah membaik, kamu baru bisa selesaikan ya teman-teman ya. Intinya apa gitu loh, kamu tetap punya ruang berkomunikasi, menjelaskan kondisi, mencari jalan tengah ya. Kalau mereka sopan ya kita kooperatif aja, ceritakan apa adanya, belum ada uang gitu loh teman-teman ya. Fokus sekarang bukan menyenangkan semua pihak teman-teman ya, tapi menyelamatkan dirimu dulu teman-teman ya. Pertama mental, kedua ekonomi dulu perbaiki teman-teman. Itu dulu, bukan terornya atau gagal bayarnya teman-teman ya. Dua itu dulu, mental nih sama keuangan, ekonomi ya teman-teman. Itu dulu fokusnya. Jalani hidup seperti sebelum kenal pinjaman online saja teman-teman ya.